Kembali lagi di channel aku Win Pok Pop. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita drama Korea terbaru No Way Out The Roulette. Drama crime thriller ini menceritakan tentang seorang polisi yang sedang mengusut permainan aneh dari psikopat bertopeng yang memerintahkan orang-orang untuk melukai bahkan membunuh orang lain sesuai petunjuk roulette dengan imbalan uang miliaran. Lalu kemudian polisi itu mendapatkan tugas untuk menjaga seorang mantan pembunuh yang baru saja bebas dari penjara, yang kemudian menjadi target psikopat bertopeng. Bagaimanakah kisahnya? Ini dia alur cerita drama No Way Out The Roulette. Cerita dibuka dengan aksi kejar-kejaran di mana Ji Hong ingin memotong telinga temannya sendiri, Yoon Chang Jae, seorang penjual daging. Karena mendapatkan tantangan roulette dari seseorang untuk memotong telinga, dan ia akan mendapatkan uang yang dijanjikan sebanyak 1 miliar. Setelah beberapa kali berjuang menghindari Ji Hong berhasil memotong telinga Chang Jae. Sementara itu, kita bertemu dengan seorang polisi detektif bernama Baek Jong Sik. Ia baru saja ditipu oleh rekannya sendiri karena ikut berinvestasi ilegal. Uang yang harusnya untuk membayar keperluan keluarga harus menghilang begitu saja. Sekarang, kehidupannya cukup susah. Penipu kabur, rumahnya mau dilelang dan juga disita, dan sekarang rumah tangganya mulai bermasalah. Ia mencoba meminjam uang di bank, tapi karena ia sudah sering meminjam dan kreditnya sering macet, maka pihak bank langsung menolak. Bahkan ketika ia ingin pinjam uang kepada seniornya di kantor polisi, mereka tidak ada yang mau meminjaminya. Ketika sedang pusing karena dari mana lagi ia harus mencari uang, ia pun mendapatkan panggilan dari rumah sakit tentang kasus Chang Jae. Bersama rekan polisi yang ceria bernama Park Eun Jong, mereka pergi ke rumah sakit untuk melihat korban. Menurut penuturan dari Eun Jong, korban Chang Jae digendong oleh seorang pria yang meminta dokter untuk menolong Chang Jae karena ia banyak kehilangan darah. Setelah Chang Jae diobati, pria itu pergi entah kemana. Dokter berkata, dilihat dari luka telinganya, sepertinya itu dipotong dengan sengaja oleh seseorang. Lalu kemudian mereka melihat CCTV di rumah sakit. Di saat Ji Hong menggendong Chang Jae masuk ke dalam rumah sakit, Eun Jong melihat di tangan Ji Hong ada sesuatu, dan ketika kamera CCTV diperbesar, terlihat jelas ada potongan telinga. Mengapa Ji Hong malah membawa telinga korban, bukan malah menyerahkannya ke dokter untuk dijahit kembali? Sebenarnya, Jong Sik agak malas untuk mengusut masalah yang kecil ini, karena jika pelaku ditangkap, paling hanya masalah keributan sesama tukang daging saja, dan hukumannya cuma didenda. Tapi karena laporannya sudah masuk ke kantor polisi dan yang melaporkannya adalah Park Eun Jong, maka mau tidak mau mereka harus menyelidikinya. Sementara Park Eun Jong menunggu Chang Jae siuman di rumah sakit, Jong Sik pergi ke rumah pelaku, yaitu Ji Hong. Di rumahnya yang kumuh itu, Jong Sik tidak menemukan keberadaan Ji Hong. Ia lalu melihat-lihat isi rumah dan menemukan sebuah koper aneh. Namun saat ia membuka isi koper tersebut dan terkejut melihat sesuatu yang ada di dalamnya, tiba-tiba Ji Hong datang. Melihat seorang polisi masuk ke rumahnya, ia pun langsung melarikan diri. Padahal Jong Sik hanya ingin menanyainya saja. Kalau sudah begini, sudah jelas ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Pada pengejaran itu, sayangnya Ji Hong terjatuh hingga membuat luka menganga di kepalanya. Jong Sik pun bergegas menelpon ambulan dan polisi lainnya, lalu kembali ke rumah Ji Hong. Rupanya, Jong Sik diam-diam mengambil koper milik Ji Hong, dan kemudian ia mencari tempat di mana tidak ada CCTV yang terlihat, dan kemudian membuka isinya yang ternyata uang 1 miliar, uang imbalan yang diterima
menerima Ji-hong karena sudah memotong telinga Chang Jae. Sementara itu, diam-diam rupanya Chang Jae kabur dari rumah sakit dan ia datang ke rumah Ji-hong untuk mencari sesuatu yang kemungkinan adalah uang 1 miliar tersebut. Karena barang yang ia temukan tidak ada, maka kemudian ia mencari kunci mobil dan mengambil dashboard mobil truk yang terparkir di depan rumah Ji-hong. Ia kemudian mengecek isi dashboard mobilnya dan melihat siapa yang sudah mengambil koper tersebut. Setelah mendapatkan uang 1 miliar, tentu saja akhirnya Jong-sik bisa melunasi hutang-hutangnya dan kehidupan rumah tangganya mulai membaik. Ia tidak murung lagi seperti sebelum-sebelumnya dan hal tersebut membuat ketua timnya yakin Jong-sik sudah menemukan uang setelah kemarin Jong-sik sempat kalut. Pada saat itu, Jong-sik menerima telepon dari Eun-jung jika rupanya Chang Jae melarikan diri dari rumah sakit. Jong-sik yang mendengar hal tersebut merasa bersyukur kasus ini bisa segera ditutup karena pelaku sudah tewas dan Chang Jae, sang korban, menghilang. Ia pikir Chang Jae tidak mau memperpanjang masalah ini dan pergi entah kemana. Jong-sik lalu menyuruh Eun-jung untuk tidak melapor apapun ke kantor polisi dan diam saja dengan tenang. Padahal saat ini Chang Jae telah menemukan Jong-sik dan mengawasinya dari kejauhan. Bertepatan pada hari itu, di kantor polisi tiba-tiba kepala polisi memerintahkan semua detektif untuk berkumpul karena saat ini ada satu masalah yang sedang terjadi, di mana internet dihebohkan oleh seorang pria bertopeng yang sedang memainkan roulette, lalu memerintahkan nama orang yang terpilih untuk dilukai, bahkan dibunuh. Ia mengutarakan sudah bermain sebelumnya dan korbannya bernama Chang Jae. Ia bahkan sudah membayar 1 miliar karena telinga Chang Jae sudah dipotong. Mendengar hal tersebut, Jong-sik benar-benar terkejut karena kasus yang ia tangani kemarin benar-benar terkait. Sayangnya, saat ditanyai oleh rekan polisi apakah di rumah Ji-hong ada uang 1 miliar, Jong-sik langsung membantahnya dan ia berkata tidak menemukan apapun. Dan hal tersebut membuat para polisi yang ada di sana berpendapat video yang dibuat pria bertopeng itu hanyalah kerjaan orang iseng saja. Tapi ada satu polisi wanita, Han Eun-suk, yang merasa video tersebut benar adanya. Ia takut akan ada korban selanjutnya. Dan benar, sebuah video baru dari pria bertopeng itu kembali dirilis, di mana ia berkata jika ia baru saja membaca komentar dari orang-orang jika ia berbohong. Hari ini, di Stadion Hosan NC Park, jam 5 sore pria bertopeng itu akan membuktikan jika perkataannya memang benar. Ia akan membagikan uang 1 miliar won secara cuma-cuma. Karena takut terjadi sesuatu yang tidak-tidak, para polisi pun menjaga Stadion Hosan NC Park. Mereka juga mengecek tempat itu dengan teliti. Sementara itu, Jong-sik merasa was-was apa yang akan terjadi. Mengingat sekarang, ia pun masuk ke dalam permainan ini. Tidak lama kemudian, para warga pun memadati Stadion Hosan. Dan tepat jam 5, 3 buah balon udara terbang di atas mereka. Dan tepat di atas lapangan, balon itu pun meledak dan mengeluarkan uang 1 miliar yang berterbangan di mana-mana. Bahkan tidak hanya warga, polisi yang berjaga pun mengambil kesempatan ini untuk memperebutkan uang tersebut. Sehingga situasi menjadi tidak kondusif dan banyak warga yang terluka. Semua warga yang terlibat kemudian digelandang ke kantor polisi untuk dimintai identitasnya. Tiba-tiba di sana sebuah video baru muncul kembali, di mana si pria bertopeng melanjutkan permainan roulette-nya. Ia memutar roulette tersebut dan roulette berhenti pada sebuah nama, yaitu Kim Guk-ho. Dia adalah seorang pembunuh yang dipenjara dan dalam waktu 3 hari lagi ia akan bebas. Untuk harga Kim Guk-ho, sekali lagi pria bertopeng itu memutar roulette-nya dan kemudian keluar angka yang sangat fantastis, yaitu 20 miliar won. Dan untuk mendapatkan 20 miliar, roulette kembali diputar. Lalu keluar kalimat dibunuh. Pria bertopeng itu memerintahkan siapa saja yang bisa membunuh Kim Guk-ho, maka ia akan memberikan uang sebanyak 20 miliar won. Ia tidak peduli bagaimana cara mereka membunuh. Dan jika mereka tertangkap pun, ia meyakinkan akan tetap membayar 20 miliar won itu. Namun, jika Kim Guk-ho bunuh diri, maka uang 20 miliar itu akan digandakan pada putaran berikutnya. Understand?
13 tahun yang lalu, Kim Guk-hoo menculik seorang wanita muda bernama Min Jin. Ia menyuntikkan obat bius hingga Min Jin pingsan dan kemudian Kim Guk-hoo memperkaosnya di bawah jembatan Sungai Han. Ia mengambil name tag Min Jin untuk dijadikan koleksi pribadinya. Dari banyaknya name tag nama-nama wanita yang ia kumpulkan, terbukti ia adalah penjahat yang sangat keji. Dan malam itu, Min Jin rupanya tidak sadarkan diri, sehingga kemudian Kim Guk-hoo langsung membuangnya ke sungai hingga tewas. Tidak berapa lama kemudian, Kim Guk-hoo pun tertangkap. Ia menjadi penjahat yang paling dibenci di Korea. Ia mendapatkan hukuman 15 tahun penjara dan karena selama di penjara ia berperilaku baik, maka masa tahanannya pun dipotong 2 tahun. Pihak kepolisian pun mencari cara untuk menjaga Kim Guk-hoo. Dimulai dengan menjauhkannya dari para warga, dan mereka perlu memantaunya setiap waktu. Sayangnya, mereka tidak bisa menemukan keberadaan pria bertopeng karena ia selalu berganti IP. Kepala polisi menegaskan untuk bekerja lebih keras lagi. Ia tidak mau pria bertopeng itu melakukan pembunuhan, apalagi di dalam wilayah kepolisian mereka. Sementara itu, di dalam penjara, Kim Guk-hoo adalah narapidana teladan. Ia aktif dalam kegiatan keagamaan dan juga pekerjaan sukarela. Dia sangat ramah dan akrab dengan para staf penjara. Bahkan, ia selalu kooperatif. Lalu, tibalah hari di mana Kim Guk-hoo bebas. Ia bingung mengapa tiba-tiba banyak polisi yang mau mengawalnya. Di sini, Kim Guk-hoo masih belum mengetahui tentang roulette tersebut. Jong-sik sebenarnya enggan melindungi penjahat yang dibenci masyarakat ini. Namun karena masalah roulette dan taruhan tersebut, mereka tidak punya pilihan selain menjaga Kim Guk-hoo tetap aman. Baru saja keluar, kerumunan massa berteriak menyambut Kim Guk-hoo. Mereka menyuruhnya untuk pergi dan terisolasi. Bahkan dengan cepat, beberapa orang membawa pisau dan langsung ingin membunuhnya. Namun orang-orang itu berhasil dihalangi oleh para polisi yang ada di sana. Jong-sik dan timnya berhasil membawa Kim Guk-hoo masuk ke dalam mobil. Meski mobil mereka dilempari telur, tapi mereka berhasil pergi dari sana. Menurut media, terlepas dari taruhan dan roulette tersebut, Kim Guk-hoo memang pantas untuk dibenci massa. Jika dilihat dari riwayat kejahatannya, banyak orang yang tidak mau jika Kim Guk-hoo kembali ke dalam masyarakat karena takut putri-putri mereka tinggal satu kawasan dengan pembunuh cabul tersebut. Sementara di dalam mobil, Kim Guk-hoo malah tertawa setelah tahu dari Jong-sik jika kepalanya bernilai 20 miliar. Ia bingung mengapa tiba-tiba ada orang yang ingin ia mati. Dan Kim Guk-hoo merasa karena ia sudah pernah dipenjara, sekarang seharusnya ia sudah tidak bersalah di mata hukum. Mendengar hal tersebut, Jong-sik begitu kesal karena Kim Guk-hoo merasa tidak bersalah atas semua kejahatannya terhadap korban. Ia hampir saja memukulnya jika tidak dihalangi oleh rekan-rekannya. Kemudian, sampailah mereka di depan rumah Kim Guk-hoo. Lagi-lagi, massa menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Dan di sana, Kim Guk-hoo berakting dan menyampaikan permohonan maafnya. Lalu kemudian, ia pun masuk ke dalam rumah. Di rumah, dengan santainya Kim Guk-hoo menyantap sushi. Sambil mendengar apa kata detektif, ia akan diawasi dan detektif yakin ia akan diawasi bergantian. Dan detektif yakin situasi ini akan mereda dalam beberapa minggu lagi. Dan siapapun yang mencoba menyerang atau membunuh Kim Guk-hoo akan ditangkap sebagai teroris. Di lain tempat, seorang wanita pemancing yang adalah ibunya Min Jin masih hidup di usia senjanya. Ia merawat suaminya yang adalah ayah Min Jin yang sedang menderita penyakit mental setelah kepergian Min Jin. Sementara ibunya Min Jin menderita kanker hati stadium akhir. Mereka berdua benar-benar menderita setelah kepergian Min Jin. Dan mereka masih berduka hingga hari ini. Pada saat itu, ibu Min Jin memilah obat-obat suaminya. Ia mencoba mengingatkan suaminya untuk menelpon pihak kesejahteraan jika ia tidak kembali ke rumah. Karena ibu Min Jin berencana untuk menghabisi Kim Guk-hoo. Di depan rumah Kim Guk-hoo, datanglah seorang wanita yang ternyata adalah istri Kim Guk-hoo dengan pengacaranya. Ia memberikan surat perceraian yang selalu ditolak oleh Kim Guk-hoo saat ia masih berada di dalam penjara.
Diketahui, rupanya Kim Guk-ho mempunyai seorang putra bernama Dong-ha yang bahkan tidak mau bertemu dengan ayahnya lagi. Istri Kim Guk-ho tidak meminta apapun kecuali hak asuh anak. Awalnya Kim Guk-ho menolak dan mengata-ngatai istrinya. Bahkan ia mau memukul istri dan pengacara tersebut. Namun kemudian ia ditahan oleh pihak polisi dan mereka mengancam Kim Guk-ho agar tidak memperbesar masalah ini. Jika hal ini sampai ke pengadilan, maka Kim Guk-ho bisa dalam masalah. Di lain tempat, Park Eun-jong masih berusaha mencari keberadaan Chang Jae. Rupanya, Chang Jae adalah seorang stalker atau penguntit. Menurut saksi, salah satu korbannya sampai bunuh diri karena ulah Chang Jae. Malam itu, Chang Jae ketahuan oleh satpam apartemen rumah Jong-sik sedang membongkar bagasi mobilnya dan ia sempat kabur. Satpam itu kemudian melaporkan hal ini kepada Jong-sik. Jong-sik panik mengira uangnya menghilang, tapi ternyata koper itu masih ada di sana. Ia pun mengecek dashboard mobilnya dan terlihat Chang Jae memberikan isyarat jika ia tahu semuanya, lalu kemudian mengejeknya. Saat Jong-sik memikirkan apa yang harus ia lakukan terhadap koper itu, tiba-tiba rekannya menelpon karena Kim Guk-ho mencoba pergi ke Toserba. Sementara kawasan tersebut sudah dijaga ketat oleh kepolisian. Ibu Min-jin tiba-tiba masuk kawasan itu dan ia tidak dicurigai karena hanya membawa alat pemancing saja. Polisi tidak tahu bahwa alat pancing itu sudah diracuni dari racun ikan buntal yang ditangkapnya. Pada saat itu, Jong-sik dan rekannya menemani Kim Guk-ho ke Toserba. Tidak ada pelanggan yang boleh masuk ke sana agar tidak terjadi apa-apa. Namun Ibu Min-jin bersikeras untuk masuk ke dalam Toserba dengan alasan ia harus membeli coklat karena gula darahnya turun. Terpaksa seorang polisi mengizinkannya. Dengan cepat Ibu Min-jin mengeluarkan senapan pancingnya dan langsung mengarahkannya ke Kim Guk-ho. Karena ada yang tidak beres, semua polisi pun bergerak melindungi Kim Guk-ho dari Ibu Min-jin. Satu tembakan mengenai petugas dan Ibu Min-jin pun tertangkap sebelum bisa membunuh Kim Guk-ho. Petugas muda itu tiba-tiba kejang dan mulutnya mengeluarkan busa, yang berarti racun ikan buntal itu bekerja dan kemudian petugas itu langsung dibawa ambulans. Para petugas pun sudah tahu siapa Ibu Min-jin, ibu korban dari kekejian Kim Guk-ho. Namun, hukum harus tetap dijalankan dan Ibu Min-jin tidak peduli apa yang akan terjadi kepada dirinya. Namun, ia sempat menanyakan kondisi petugas yang terluka. Sementara itu, di rumah orang tua Min-jin, ayah Min-jin yang dari tadi menunggu kepulangan istrinya mendapati koper dengan tanda spiral milik pria bertopeng. Apakah di dalamnya ada sejumlah uang? Dan apakah ini artinya misi Ibu Min-jin berhasil dan Kim Guk-ho berhasil dibunuh? 이렇게 가시면 할아버지 어떻게 해요?